dan plastik menghasilkan muatan negatif yang menyebabkan bola aluminium foil tertarik atau tertolak sehingga tampak menarik. Kemudian percobaan ini membuktikan hukum Coulomb secara sederhana dan berkaitan dengan peristiwa sehari-hari seperti rambut berdiri saat digosok dengan balon, kemudian menempel di layar debu dapat menempel di layar televisi, kemudian terjadinya petir hingga prinsip kerja mesin fotokopi. Terhadap listrik statis di udara menggunakan fenomena induksi elektrostatik dengan desain terdiri dari dua lonceng logam dan sebuah portal. Logam kecil dan tergantung diantaranya semua berhubung dengan cara tertentu ke sumber listrik, misalnya penangkal petir atau generator statis. Adapun tujuan percobaan ini yakni menunjukkan bagaimana muatan listrik statis berpindah dan menghasilkan gerak ketika benda bermuatan saling berinteraksi. Adapun prinsip judul kami menyebabkan bunyi seperti Adapun anggota dari kelompok 5 ini yaitu Niar Ahmadani, Muhammad Ridho Rizkiawan Aziz, Dwi Ardian Putra, Ahmad Bazal, dan saya sendiri Andi Rizky Ramadhani. Listrik statis itu adalah salah satu fenomena dasar dalam ilmu fisika yang timbul akibat adanya perpindahan atau keseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Melalui percobaan sederhana, konsep listrik statis dapat diamati dengan jelas. Dalam praktikum ini digunakan pipa plastik yang digosok dengan kain sehingga bermuatan listrik statis. Kemudian didekatkan pada batang kayu kecil yang dilakukan atau diletakkan di atas koin dengan bantuan plastisin, dan dari sini dapat diamati adanya gaya tolak menolak akibat interaksi muatan. Tujuan percobaan ini yaitu menunjukkan adanya gejala listrik statis melalui percobaan sederhana, lalu mengamati interaksi gaya listrik berupa tolak menolak antara benda bermuatan, serta memahami konsep dasar muatan listrik, cara benda bermuatan, dan efeknya pada benda lain. Gesekan prinsip dasarnya yaitu gesekan antara dua benda yang berbeda bahannya sehingga menyebabkan perpecahan elektron, sehingga salah satu benda bermuatan negatif dan yang lain positif. Muatan listrik sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan saling tarik menarik. Benda netral dapat terinduksi oleh benda bermuatan sehingga terjadi interaksi gaya listrik. Tisu secara berulang agar bermuatan listrik statis. Lalu setelah digosok, sedotan didekatkan ke ujung lidi. Lalu kami akan mengamati reaksi lidi saat sedotan didekatkan. Lalu kami akan ulangi langkah dengan jarak berbeda untuk mengamati interaksi yang terjadi. Baik, langsung saja ke prosedur kerjanya. Jadi seperti tadi yang teman-teman kelompok 1 dan 2 bahkan 4 lakukan. Jadi saya di sini menggunakan sedotan kecil, pakai lebih kecil. Kemudian saya menggunakan tisu. Seperti tadi prosedurnya saya gosokkan pipa ini, sedotan ini menggunakan tisu sampai panas. Nah, di situ juga ada plastisin, kemudian koin. Nah, koin itu berfungsi untuk menetralkan muatan terhadap lidi. Nah, ketika sudah dirasa panas, kita akan mendekatkan, maka terjadi tolak menolak atau lidi itu akan berputar dan bahkan terjatuh. Kenapa? Karena di sini saya akan jelaskan mengapa percobaan ini bisa berhasil. Pertama, dikarenakan karena sedotan ini sebelum digosokkan itu bermuatan negatif, kemudian lidi ini bermuatan positif. Nah, ketika selesai digosokkan ini, maka sedotan tersebut itu memiliki muatan listrik statis yang memungkinkan lidi itu bisa bergerak. Nah, kenapa? Apa perbedaannya lidi dengan tisu? Nah, kenapa saya katakan lidi itu lebih susah digerakkan daripada tisu? Karena lidi itu memiliki muatan yang jauh lebih besar, artinya kerapatan atau kepadatannya itu lebih besar, bahkan lebih berat daripada tisu. Makanya ketika kita mendekatkan pipa atau sedotan ke lidi itu hanya bergerak. Nah, ketika kita mendekatkan sedotan atau pipa ke tisu akan menempel. Nah, itu karena tisu itu lebih ringan, makanya dia bisa menempel ke permukaan pipa atau sedotan.
Dengan saya sendiri, Nuranisa sebagai moderator, anggota kelompok saya Rizky Amelia, Nur Hanifah, Rizky Ramadan Karim, dan Nuralia. Adapun latar belakang yaitu dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui gejala listrik statis, misalnya rambut berdiri saat digosok balon. Percobaan dengan pipa plastik dan kain flanel memperlihatkan cara menghasilkan muatan listrik dan pengaruhnya pada benda berbeda. Tujuan percobaan menunjukkan bahwa gesekan dapat menimbulkan listrik statis dan mengetahui respon benda yang berbeda sifatnya terhadap muatan. Kolom. Ini dia. Terus selanjutnya prinsip kerjanya itu yang pertama pipa digosok pada kain flanel untuk menghasilkan muatan. Adapun hasilnya itu benda yang lebih dulu menempel gabus, aluminium foil, dan besi. Yang pertama gabus menempel paling Gabus yang bermuatan netral. Yang kedua aluminium foil menempel lebih lambat dari gabus karena struktur kerapatan muatannya menyebar bukan terpolarisasi. Yang ketiga besi pendukung berat paling lambat menempel karena massa besi lebih besar dan kerapatan atom tinggi, sehingga muatan elektronegatif dari pipa mengalahkan gaya